Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C022158. Di sini saya akan mempresentasikan materi akad murabaha dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian akad murabaha. Murabaha adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabaha dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Jenis akad murabaha. Murabaha dengan pesanan. Murabaha jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabaha dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Yang kedua, murabaha tanpa pesanan. Murabaha jenis ini bersifat tidak mengikat. Materi yang ketiga, dasar syariat akad murabaha. Menurut sumber hukum akad murabaha ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Quran Surah 4 ayat 29. Yang kedua, Al-Hadis dari Abu Sa'id Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Menurut hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Bihan. Menurut dasar syariat akad murabaha menurut rukun dan ketentuan akad murabaha. Yang pertama ada pelaku, merupakan pelaku cakap hukum dan balik atau berakal dan dapat membedakan. Yang kedua, objek jual beli harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal ketika memiliki manfaat. Yang kedua, barang tersebut dimiliki oleh penjual. Yang ketiga, barang tersebut dapat diketahui dengan jelas kuantitas dan kualitasnya serta harga. Rukun yang ketiga yaitu ijab kabul, merupakan pernyataan dan ekspresi paling saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Perlakuan akuntansi menurut PS Akad 102. Yang pertama, akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan, aset murabaha diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Akuntansi untuk pembeli. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabaha diakui sebesar biaya perolehan murabaha tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabaha tangguhan. Yang ketiga, penyajian. Penyajian ada 3, yaitu yang pertama piutang murabaha disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabaha dikurangi penyisian kerugian piutang. Yang kedua, margin murabaha tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabaha. Yang ketiga, beban murabaha tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabaha. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.